Mas juga ramai di sosial media soal gerakan anti sirine atau rotator gitu Mas yang menolak misalnya yang digunakan Papua untuk kirim ke Jawa. Nah kalau dari pemerintah sendiri itu harapannya bagaimana? Ya, yang pertama tentu kami Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong, karena memang ada beberapa yang kemudian memang membutuhkan fasilitas tersebut hanya untuk efektivitas waktu. Tapi sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus kita himbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan dipergunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas kewajaran. Tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain. Sebagaimana saudara-saudara perhatikan juga Bapak Presiden memberikan contoh gitu, bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, kalaupun lampu merah juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru harus mencapai tempat tertentu gitu. Semangatnya itu, Mas. Mas, ada isu yang beredar tadi Mas, kalau untuk negosiasinya kan dibilang kalau mau nambah 12%. Apa? Reward Mas, yang 12% dan kemungkinan gratis itu negosiasinya itu udah dimulai belum sih Mas, dan apakah gratis itu mungkin untuk didapatkan? Pembicaraan memang sedang berlangsung, tapi untuk lebih jelasnya menurut pendapat saya mohon ditanyakan ke Pak Rosan sebagai Menteri Investasi atau kepada Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Oke, cukup. Reformasi kepolisian itu Mas, posisi dari Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden apakah juga masuk struktur atau akan terpisah lagi? Apakah nanti akan ada koordinasi antara tim itu dengan? Ada kemungkinan masuk, karena beliau sebagai penasihat khusus Bapak Presiden di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus reformasi kepolisian. Nah, ketika nantinya akan dibentuk komite reformasi kepolisian, ya sewajarnya kalau beliau akan masuk bergabung di dalam tim tersebut. Mas, terakhir ini Mas dari saya. Soal ini. Ganti itu yang lain. Dari dia. Ini kan lagi disorot juga nih Mas terkait penangkapan salah satu perusuh di Jawa Timur yang salah satu bukti penyitaan itu buku-buku yang paham kiri, dan terkait paham kiri, dan salah satunya ada buku dari Prof. Franz Magnis. Itu juga ada yang disita oleh polisi. Nah, ini kan disorot media sosial, publik, netizen, karena kenapa buku-buku itu tuh disita, maksudnya gitu. Apakah ada sebenarnya larangan terkait nggak boleh melarang masyarakat membaca buku-buku tertentu gitu, Mas? Aku belum monitor, nanti aku ini dulu ya. Tapi kalau larangan membaca buku ya tentunya yang tidak ada. Mas, cocok logi Mas, dari 3 reshuffle itu kan selalu ada unsur 8-nya Mas. Yang pertama kan 19, yang kedua kan 8, yang ketiga kan 17. Nah itu emang disengaja atau gimana? Waduh, aku malah baru tahu ini. Minta tolong nanti ini ya dikirim penjelasannya. Aku malah baru tahu hitung-hitungannya ini. Yakin baru tahu. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Kemarin Prof. Yusril mengusulkan ada revisi undang-undang partai politik UU Parpol.
ini karena Mbak, melihat siapa? Prof Yusril. Prof Yusril Oh, Prof Yusril. Siap. mengusulkan revisi undang-undang parpol karena sistem saat ini itu lebih mengakomodir mereka yang punya modal besar dan selebriti gitu mas. Di satu sisi menutup akses bagi mereka yang kompeten. Nah itu emang apa ada dorongan pemerintah untuk merevisi undang-undang revisi parpol terutama soal kaderisasi partai? Menurut pendapat kami, apa yang disampaikan di publik berkenaan dengan masalah sistem pemilu kita, revisi undang-undang pemilu kita itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru juga ya. Jadi di masa pemerintahan sebelumnya juga itu sudah sempat dibahas juga gitu. Kemudian di beberapa forum partai-partai politik juga menyampaikan hal tersebut itu. Sehingga kalau memang itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah keharusan untuk kita memperbaiki atau mencari sistem kepemiluan kita yang jauh lebih baik, ya itu tidak ada masalah juga. Spesifik mengatur kaderisasi parpolnya gimana mas? Apa juga akan mengatur juga ranah sampai Ya nanti kita lihat kan dari evaluasinya seperti apa, sehingga yang mau diperbaiki sampai sejauh mana tentunya kita membutuhkan masukan dari banyak pihak, terutama juga dari partai-partai politik yang selama ini memang menjalankan fungsi tersebut. Jadi ini nanti revisinya inisiatif pemerintah ya mas? Belum sampai ke situ. Siap. Sama ada ini juga mas Nah, katanya terakhir. Iya, kenapa? Ini kak yang ini bener-bener terakhir. Bener terakhir. Soal ini Prof Yusril juga bilang katanya Presiden Prabowo tidak jadi membuat TGPM terkait ke demo Agustus kemarin. Mungkin pertimbangannya itu apa sih kemarin ada omongan begitu dari Prof Yusril? Kalau yang sepanjang kami tahu bahwa itu kan muncul pada saat setelah pertemuan Bapak Presiden ya dengan gerakan Nurani Bangsa gitu, di mana di situ disampaikan bahwa Bapak Presiden telah setuju membentuk tim gabungan pencari fakta atau tim investigasi. Ya, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan hal tersebut itu. Yang beliau sampaikan bahwa proses investigasi terhadap kejadian beberapa waktu yang lalu kan itu sudah berjalan gitu. Sehingga dalam kesempatan ini perlu kami luruskan bahwa Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut.